Mas Bagus! Mas Bagus! Mas! Apa-apaan sih? Kok teriak-teriak? Ya ampun, ini pakaian kenapa kamu berantakin? Ya aku bingung mau pakai baju yang mana. Semua baju-baju ini udah aku pakai ke acara pesta. Ya pakai lagi juga nggak apa-apa kok. Ini masih bagus. Udah pakai gini aja. Baju ini kan udah pernah aku pakai ke acara resepsi pernikahan teman kamu. Ya aku malu lah kalau dipakai lagi, ntar dikiranya aku nggak punya baju lagi. Udah nggak apa-apa. Mereka juga nggak perhatiin baju kamu. Yang penting kamu berpakaian rapi, ya kan? Syukur-syukur kamu mau pakai pakaian syari menutup aurat, ya kan? Kamu tuh harusnya pengertian kalau istrinya nggak punya baju. Harusnya baju dibeliin kek. Ini bukannya dibeliin baju malah diceramain. Gimana sih? Kita hadir ke acara bos aku aja dia udah seneng. Mereka itu nggak akan menilai kamu dari pakaian kok. Mas, aku ini nggak bercanda, aku serius. Kalau aku nggak punya baju baru, aku nggak mau pergi ke acara bos kamu itu. Udahlah, kasih aja sih duitnya. Mana dompet kamu? Jen, kamu ini apa-apaan sih? Mana duitnya? Jangan. Aku ATM-nya aja deh. Enggak, Jen, lepasin. Aku nggak akan izinkan kamu belanja baju baru lagi. Kamu ini boros tau nggak? Mas, kapan sih kamu mau ngebahagiain istri kamu? Setiap apapun yang aku minta kamu nggak pernah ngasih. Kalau gini caranya mendingan aku pergi aja ke orang tua aku. Kamu nih kalau ngomong ya, sembarangan aja. Berapa pin ATM-nya? Tanggal lahir aku. Ya udah, sekarang aku mau beli baju dulu, terus abis itu aku ke salon. Nanti kamu jemput aku di salon aja. Abis itu ya baru kita langsung ke acara bos kamu, ya? Jena. Siva! Lama banget sih dandan aja. Siva! Siva udah siap mas, yuk kita berangkat. Siva, aku sudah nunggu lama kamu dandan. Cuma kayak gini. Emangnya dandanan Siva ada yang salah ya mas? Siva, kita itu mau ke pesta, bukan ke pengajian. Tapi kan mas tahu dari dulu Siva udah berhijab. Ya aku tahu kamu berhijab. Tapi kamu tahu situasi dong. Ngerti dikit. Boleh kamu pakai hijab. Tapi bajunya desainnya mewah dikit kek. Aku malu Siva. Nanti yang ada, semua orang nyangkanya aku bawa pembantu bukan bawa istri. Siva minta maaf. Kamu harus ingat ya, aku ini adalah direktur utama perusahaan Argo Bisnis terkenal. Dan saat ini, kita akan buka perusahaan baru. Aku mengundang semua karyawan. Dan aku nggak mau kamu jadi omongan semua karyawan. Karena penampilan kamu kayak kampungan gini. Ampun mas. Ya udah, gini aja. Kamu stay di rumah. Kamu nggak perlu ikut ya. Biar nanti aku bilang ke semua tamu undangan kalau kamu lagi sakit. Oh mas. Oke, saya ucapkan terima kasih semuanya kepada seluruh teman-teman karyawan dari perusahaan ini. Sudah menyempatkan diri untuk datang di peresmian cabang perusahaan baru. Semoga perusahaan kita tambah maju ya. Tama, bosnya Mas Bagus emang lelaki idaman. Udah ganteng, kaya raya, beruntung banget perempuannya jadi istrinya. Bagus. Terima kasih ya udah mau datang ya. Oh ya Pak, kenalkan. Ini Jena istri saya. Jena, kenalkan ini bos saya. Saya Jena. Istri kamu cantik sekali, guys. Kamu pintar ya cari istri. Terima kasih Pak. Istrinya Pak Tama kemana? Kok nggak kelihatan? Dia di rumah lagi sakit. Oh, sayang ya Pak. Tapi pasti istrinya Pak Tama cantik sekali.
Pak Tamanya aja ganteng, kayak Raya lagi. Pasti kan gak susah buat Pak Tama untuk mendapatkan seorang istri yang cantik. Cantik itu butuh modal ya Pak. Mahal lagi. Iya kan? Tuh, Mas, kalau istrinya mau cantik harus butuh modal. Ya kan, Pak? Ya, Kira-kira Pak Tama ngasih berapa ya ke istrinya buat perawatan kecantikan? Ya, saya mau ngasih tahu suami saya nih. Aduh, kamu tuh bisa aja sih. Pak, maaf ya. Permisi sebentar. Ya, sayang. gimana udah minum? Ada apa sih, Mas? Kamu nih apa-apaan sih? Masa ngomong begitu sama Pak Tama? Gak penting tau gak? Bikin malu aja. Kamu nih kenapa sih, Mas? Pak Tamanya aja biasa-biasa aja. Kamu kali yang malu karena kamu kan gak bisa kasih modal ke istrinya buat perawatan. Yang bisa kamu lakuin cuma beli bedak sama lipstik. Mana bisa kamu ngasih uang jutaan buat aku perawatan kecantikan? Mana bisa? Jen, sadar dong. Kamu nih cantik. Kamu gak usah perawatan dan makeup berlebihan juga kamu udah cantik. Halah, itu cuma alasan seorang suami yang gak bisa kasih uang ke istrinya buat perawatan kecantikan. Gus? Iya Pak. Abis acara ini kita akan ada pesta loh. Ya paling karaokean. Kalian join kan? Aduh, maaf sekali Pak. Saya lagi kurang enak badan. Lain waktu aja ya. Saya juga mau pamit pulang duluan Pak. Wah Pak, mau karaokean ya? Asik tuh, saya ikut ya. Karaokeannya di mana Pak? Paling di tempat sebelah kantor. Tempat biasa. Oh gitu, ya udah nanti saya nyumbang lagu deh. Oh, boleh. Sayang, kita pulang aja ya. Aku nih benar-benar nggak enak badan. Aku butuh kamu di rumah. Pak, saya minta maaf. Saya pulang duluan ya Pak ya. Oke, makasih Gus ya. Mari. Terima kasih. Siapa? Silakan. Malam ini kamu tidur di luar. Kamu nih apa-apaan sih? Kamu kenapa? Tadi sepanjang perjalanan kamu diem aja. Sekarang kamu marah-marah gini. Kamu tuh nggak peka banget sih Mas. Tadi aku mau jalan ikut karaokean sama Pak Tama, kamu nggak bolehin. Oh, jadi karena itu. Ya jelas aku nggak izinkan lah. Aku sendiri udah menolak ajakannya Pak Tama. Pak Tama juga pergi tanpa istrinya. Nggak mungkin kan aku membiarkan istriku pergi dengan orang lain. Mas, di acara pesta itu tuh bukan cuma aku sama Pak Tama, banyak orang yang lain. Kamu nih kampungan banget sih jadi orang. Makanya dari dulu tuh kita nggak pernah cocok. Mulai sekarang kita pisah ranjang. Aku minta cerai. Jen, kamu nih kalau ngomong dipikirin dulu tau nggak? Jangan sembarangan. Aku serius Mas. Aku udah nggak kuat lagi jadi istri kamu. Setiap keinginan aku nggak pernah diturutin. Aku tuh menderita lahir batin hidup sama kamu. Baik kalau emang itu mau kamu. Aku akan ceraikan kamu. Aku juga selama ini tertekan sama kamu. Jadi mulai sekarang, status perkawinan kita talak 1. Nggak usah talak 1. Langsung aja talak 3 sekalian. Biar cepet cerai. Kamu mau kemana? Aku mau kemana kayak bukan urusan kamu lagi. Udah. Jena! Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa teleponnya Mas Tama nggak diangkat-angkat ya? Ya Allah, sekarang malah nggak aktif.
Tama ya Allah, dari maha bahaya ya Allah. Ya Allah, kenapa sampai subuh gini Mas Tama belum pulang juga? Gak ada kabar juga dari Mas Tama. Ada apa dengan dirinya ya Allah? Ya Mas Tama. Astagfirullahaladzim. Mas Tama, kenapa bisa mabuk kayak gini? Iya Bu, Pak Tama mabuk makanya saya terpaksa bawa dia pulang ke rumah. Kamu siapa? Saya Jena, saya temannya Pak Tama. Tadi kami nggak sengaja ketemu di tempat karaoke. Mas Tama, ya Allah Mas. Yuk mandi dulu yuk Mas. Aku gak mau mandi. Aku tuh ngantuk tau gak? Mau tidur. Mas Tama dari mana aja pulang sampai pagi banget kayak gini Mas. Hah? Namanya juga pesta. Makan-makan, minum-minum. Kampungan banget sih kamu. Norak. Ternyata hubungan Tama dan istrinya nggak seharmonis yang aku kira. Ini kesempatan aku untuk ngerebut Tama dari istrinya. Tapi aku akan mengambil Tama dengan cara cantik. Aduh Ibu, sini saya bantuin. Yang sabar ya Bu. Aku pikir kamu nggak akan kembali lagi ke rumah ini. Emang aku nggak akan kembali ke rumah ini. Aku pulang cuma mau rapiin baju-baju aku dan aku mau ambil semua barang aku. Memangnya kamu mau tinggal di mana? Ya terserah aku lah mau tinggal di mana, Mas. Yang pasti aku akan tinggal di rumah yang lebih bagus daripada rumah kamu. Ije, tolong kamu kasih tahu aku. Kamu mau tinggal di mana? Sebelum kita resmi bercerai, aku tuh mesti bertanggung jawab atas kamu. Udah deh Mas, gak usah banyak alasan. Aku tahu kok sebenarnya kamu tuh masih cinta sama aku. Dan kamu gak mau kehilangan aku. Tapi aku rasa juga gak akan ada perempuan yang mau tinggal sama cowok miskin kayak kamu. Cina, letakkan uang itu. Itu uang untuk panti asuhan. Apa Mas? Sumbangan untuk panti asuhan? Sementara kamu itu sebagai suami gak pernah membahagiakan istrinya. Jen, sumbangan untuk panti asuhan itu bukan yang menghambur-hamburkan uang. Itu yang akan menjadi pahala kita di akhirat nanti. Alah, nyumbang. Kalau istri gak bahagia itu juga dosa, Mas. Kamu nih. Apa? Mau tampar? Tampar aja kalau berani. Mas Tama, bangun yuk.